Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi wattahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bersama-sama berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam. Pada hakikatnya sepertinya bukan kita yang berziarah, tapi kita yang diziarahi. Ziarah adalah hubungan dua arah di mana kita dan imam, kita dan orang yang kita ziarahi itu bisa saling bertemu. Walaupun ziarah adalah orang yang menziarahi, kan begitu. Tapi ketika ziarah itu ketika ziarah terjadi, maka ada peziarah dan ada yang diziarahi. Ziarah adalah bukan makna definisi, tetapi kondisi ketika dua orang saling terhubung, dan terutama yang terhubung ini adalah manusia ilahi, manusia yang hidupnya, matinya semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dengan kesungguhan dan matinya sebagai mati syahid adalah sebaik-baiknya manusia. Nah, bertemu dengan mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah surga itu sendiri. Maka seluruh orang ingin berharap bisa berziarah langsung ke haram Imam Ridha alaihissalam, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bagaimana merasakan indahnya surga itu. Disitulah tempat orang semua berlindung, disitulah orang tempat semua mengadu, disitulah orang benar-benar merasakan kebahagiaan, keindahan itu sendiri. Acara kita ini juga, kalaupun kita tidak mampu untuk menghadirkan, hadir bersama surga itu, paling tidak adalah surga itu datang bersama kita. Surga itu datang ke rumah kita. Hari ini rumah kita menjadi pelataran dari haram Imam Ridha alaihissalam, sebagaimana yang telah berulang kali saya katakan. Kita mengharapkan itu, rumah kita menjadi pelataran dari Imam Ridha alaihissalam. Rumah yang kita jadikan senantiasa pelataran haram Imam Ridha alaihissalam, semoga berubah menjadi status. Apa statusnya? Itu minggu lalu saya katakan, bukan menjadi zair, bukan menjadi peziarah, tapi menjadi mujawir. Adalah apa? Tetangganya Imam Ridha alaihissalam. Kalau kita bisa menjadi tetangga Imam Ridha alaihissalam, maka yakin dan percayalah bahwa imam tidak akan meninggalkan tetangganya. Imam tidak akan meninggalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tempat bukanlah menjadi persoalan bagi Imam Ridha alaihissalam. Tempat bukanlah menjadi batasan untuk ia berhubung dengan siapapun, dimanapun, dan kapan saja. Itu tergantung kita. Sebagaimana sesering apa kita mengundang Imam Ridha alaihissalam. Dan kita pun dengan acara ini, kita ingin katakan bahwa selain saya,
Anda dimanapun yang hari ini terhubung, kita juga mengundang Imam Ridho alaihissalam melihat acara kita ini, melihat program kita ini, dan saya yakin Imam pun tidak pernah alfa dari melihat siapa yang hadir, siapa yang mengingatnya, bagaimanapun caranya, entah itu dengan acara ini ataupun dengan acara-acara lain, kegiatan Ahlul Bait lainnya, di mana kita memanggil Imam Ridho alaihissalam di situ. Dan dalam kesempatan yang kedua, saya ingin katakan bahwa selamat wiladah 3 manusia mulia, yaitu Imam Husain alaihissalam, Syahid Abdul Fadl Abbas, dan Imam Sajjad alaihissalam, di mana pada tanggal 3, 4, dan 5 merupakan hari-hari kemuliaan di bulan Sa'ban ini, adalah bulannya Nabi, bulan sebagai pembuka dari bulan Ramadan alaihissalam, dan kemuliaan itu juga sudah istilahnya sudah berturunan, sudah menyebar, padahal kita belum sampai kepada bulan Ramadan. Dan kita juga harus menyambut hangat bulan ini, mempersiapkan diri kita untuk menuju jamuan ilahi, yaitu jamuan Ramadan. Dan dengan wiladah ini, keberkahan ini, kita juga harus merayakannya. Kita harus bersukaria, karena bagi para pecinta Ahlul Bait, ketika Ahlul Bait salamullah alaih bahagia, maka kita juga dituntut untuk bahagia, dan ketika mereka berduka, kita juga berduka. Itulah sifat dari para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih. Semoga keberkahan ini, semoga hajat-hajat antum, semoga mereka memberikan idi, yaitu hadiah atas hari-hari mulia ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukaddimah saya, kita akan mulai saja ziarah kita, karena sepertinya kajian kita hari ini agak panjang. Jadi kita mulai saja ziarah kita. Sebagaimana biasanya, ziarah kita dimulai dengan izin masuk. Kita tetap sebagai sebuah adab, kita undang Imam Ridho alaihissalam, kita undang para malaikat-malaikat mukarrab, kita undang bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi saksi dari ziarah kita ini. Kita sama-sama kita mulai izin masuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti Nabi, salawatuka alaihi wa ali. وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. Maaf Ibu, saya matikan apanya. Waqad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'izni faqulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. Fa'alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salamu ahya innaka yurzaqu
yarawna maqami wa yasma'una kalami fayarudduna salami wa annaka jabta an sam'i kalamahum wa fatahta baba fahmi biladhihi munajatihi. Jadi dikatakan bahwa dalam ziarah ini semoga fatahta baba fahmi, semoga dibukakan pintu pemahaman kita untuk merasakan apa? Biladhihi munajatihi, untuk merasakan indahnya bermunajat kepada mereka, untuk merasakan indahnya bagaimana terhubung dengan mereka. Makanya saya katakan tadi bahwa terhubung dengan mereka adalah ibarat terhubung dengan surga itu sendiri. Karena ada kenikmatan bilazizi munajatihim. Wa inni asta'zinuka ya Rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya. وأستأذنه خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي وإن لم أكن أحلا لذلك فأنت أهل لذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, itu tadi doa izin masuk kita, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua diizinkan untuk terhubung dengan mereka, diizinkan untuk menyampaikan seluruh munajat-munajat dan hajat-hajat kita. Kita lanjut ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyyika wa sayyidi khalqika ajma'in. صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك ودين الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبطين الحسن والحسين
سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الرقية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين. اللهم صل على الحسن والحسين سبط نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالته وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم بخلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله
السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل نبي الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرض وقطعت البلاد رجاء رحمتي فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. Ya Allah, setiap hari Rabu kami datang, kami sebut nama imammu Imam Ridha alaihissalam. Kami niatkan kami berziarah kepadanya. Kami memberi salam kepadanya. Adab-adab ziarah kami berusaha untuk kami patuhi. Kami minta izin untuk masuk, untuk terhubung dengan pemilik kota Mashhad. Ya Allah, janganlah Engkau bikin kami putus asa dengan rahmat-Mu. Ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat kebutuhan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan sedikit upaya kami untuk meraih rahmat. Warham taqallubi ala qabri bani akhi rasulika salawatuka alaihi wa alihi bi abi anta wa ummi ya maulai ataituka zairan wafidan aidan mimma janitu wa tatabtu ala wari wa kulli syafi'an ya Allah yawma fakri. Jadikanlah ya Allah mereka pemberi syafaat.
Oh, yaumil akhir nanti. Wafaqati falaka indallahi maqamun mahmud wa anta indahu. Allahumma inni atakarrabu ilaika bihubbihim wa biwilayatihim. Atawalla akhirahum. Bima tawallaitu bihi awwalahum wa abra'u min kulli waliyatin dunahu. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وأملوا الناس على أكتافها محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup ziarah kita, marilah kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam rumah kita. Kita doakan orang-orang tua kita, entah itu mereka masih hidup ataupun telah tiada. Kita doakan seluruh para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Seluruh para pecinta Imam Ridha alaihissalam. Kita doakan semoga seluruh orang-orang yang mencintai Imam Ridha alaihissalam segera bisa benar-benar memijakkan kakinya di haram Imam Ridha alaihissalam. Kita doakan buat Said Ali Khamenei, dan tidak lupa pula kita doakan untuk Sahibul Amr wal Zaman. Sama-sama kita bacakan doa Allahumma kulli walikal hujatin Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati binil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita akan lanjutkan dengan selawat khas Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ibni Musa Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naqi وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Itu tadi ziarah kita. Insya Allah tadi buat Pak Riflas Minizar, insya Allah nanti kita siapkan PDF yang ada. Ibu Riflas Minizar. Ibu, mohon maaf Ibu. Iya, dulu pernah jumpa kok di Ustadz di Iran. Allah. Yang pimpin grup kami waktu itu tahun ziarah 2018. 2018 Bu ya? Iya. Mungkin kalau lihat nanti wajah Ibu bisa ingat kembali mungkin. Iya, enggak suka pamer gambarnya Ustadz udah tua. Iya Bu,
Terima kasih Bu sudah mengikuti ziarah kita. Ini juga adalah kita berupaya untuk senantiasa terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Nanti apa namanya permintaan Ibu nanti insya Allah kita bikin terjemahannya nanti. Iya, Baik, kalau Ustadz baca doanya kita baca Ustadz sampai nangis. Jadi kalau kita paham artinya kan mudah-mudahan kita juga bisa ikut nangis gitu Ustadz. Tapi lihat itu Ustadz nangis ikut nangis tapi nggak ngerti yang ditangisin gitu. iya, insya Allah Bu. Ya, makasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Kita akan lanjutkan kajian kita. Baik, tadi kita telah berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam secara spiritual. Kita menguatkan diri kita, kecintaan kita secara spiritual, dan sekarang kita akan memperkaya ma'rifat kita, pengetahuan kita tentang Imam Ridho alaihissalam melalui kitab Uyun Akhbar Ridho alaihissalam. Dan menggapai kebaikan, menggapai sebuah nilai yang sempurna itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu bentuk ibadah saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam ibadah-ibadah mahdoh kita, dalam ibadah-ibadah wajib kita, fardu kita, kita juga dipersembahkan dengan ibadah yang beragam. Kita disuruh dengan sholat, kita disuruh puasa. Sholat dan puasa adalah dua jenis ibadah yang berbeda. Kita disuruh haji, kita disuruh bayar khumus misalnya. Dan ini semua adalah ibadah-ibadah yang berbeda. Dan dalam pengayaan ma'rifat kita juga seperti itu. Kita terkadang disuruh untuk berdoa, kita disuruh untuk berziarah, dan kita juga disuruh untuk berziarah, dan kita juga disuruh untuk mengkaji. Jadi kegiatan kita dalam ruang lingkup ruang lingkup pengembangan kecintaan kita kepada Ahlul Bait itu bisa kita lakukan dengan banyak hal. Pertama dengan misalnya ziarah secara spirit. Yang kedua, kita berdasarkan pengetahuan mereka adalah hujah-hujah Tuhan di muka bumi ini. Ketika kita ingin mengetahui kemuliaan mereka, kita bisa melihat dari argumentasi mereka, dari penjelasan mereka yang dengan itu membantu kita juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling ampuh lainnya adalah tidak lain dan tidak bukan berupaya untuk mengamalkan apa yang kita pahami dari ajaran mereka, dari kebaikan mereka, dari keluhuran mereka, dari ihsan mereka, dari segala macam kesempurnaan mereka. Ketika kita mampu untuk mengikutinya, bahkan untuk mengamalkannya, terkadang kita harus mengorbankan banyak hal, mengorbankan waktu kita, mengorbankan ekonomi kita, mengorbankan banyak hal, waktu kita, semuanya harus kita korbankan hanya untuk bagaimana bisa mengamalkan apa yang telah mereka ajarkan kepada kita. Nah, kita masuk ke hadis 19 dari kajian kitab Uyun Akhbarur Ridha bab 6. Kita sudah bahas hadis yang ke-18 dan kita masuk ke hadis yang ke-19. Haddatsana qala, hadatsana Abi, ini hadis tentang
seorang Bani Israel, seorang Yahudi datang merujuk kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Hadatsana Abi radhiyallahu anhu, jadi Syekh Saduq mengutip hadis ini dari ayahnya. Qala hadatsana Sa'd bin Abdullah. Hadis ini dikutip dari Sa'ad bin Abdullah an Muhammad bin Husain bin Abi Khitab, dari Muhammad bin Husain bin Abi Khitab an Hakam ibni Maskin Tsaqafi, dari Hakam bin Maskin Tsaqafi an Salih bin Uqbah, dari Saleh bin Uqbah an Ja'far bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad alaihissalam qala lamma halaka Abu Bakar, jadi setelah wafatnya Abu Bakar, wastakhlifa Umar, dan diangkatlah Umar menjadi khalifah. Raja'a Umar ila masjid, jadi Umar menuju masjid, ila masjid, faqa'ada, dan duduk, fadakhala alaihi rajulun, dan masuklah seorang pria ke dalam masjid, faqala ya amiral mukminin, wahai amirul mukminin, kepada Umar, beliau katakan karena pada saat itu Umar menjadi khalifah. Inni rajulun minal Yahudi, dia memperkenalkan dirinya, sesungguhnya aku ini adalah seseorang dari Yahudi, wa ana allama tuhum, dan saya seorang alimnya, saya seorang ulamanya, saya tokohnya. Jadi yang datang juga bukan orang-orang Yahudi biasa, tapi ulama Yahudi. Waqad aradtu an as'aluka anil masail. Saya kemari datang untuk mempertanyakan beberapa persoalan kepada engkau. Ini ajabtani fiha aslamtu. Kalau seandainya, kata orang Yahudi ini, engkau menjawabnya, maka fiha aslamtu, maka saya akan masuk Islam, katanya. Qala ma hiya. Umar berkata, apa itu, katanya. Qala salasun wahidun. 331. Dia pakai kode. 331. Fa in syi'ta sa'altu. Jika engkau inginkan, maka saya akan bertanya pertanyaan saya. Wa in kana. Ini Yahudi sangat pede sekali. Sangat pede sekali, dia bilang, seandainya pun kau tidak tahu, katanya, wa in kana fi qaumi ahadin a'lam, tetapi seandainya ada di antara umat kaummu, yaitu orang-orang muslim, ada di antara kalian satu saja yang paling mengetahui minka. Jadi dia benar-benar ingin mengetahui sesuatu yang benar-benar penting, dan sepertinya juga dia mengetahui bahwa Khalifah Amirul Mukminin ini juga tidaklah a'lam di antara dia seolah-olah mengetahui, karena kalau dia tidak memahami itu, dia pikir adalah Amirul Mukminin Umar pada saat itu adalah orang paling alam, dia tidak akan berkata kepada ini, dan dia menduga ada orang-orang yang dianggap paling a'lam. Ahadun a'lamu minka arsyadtani, dan tapi kalau engkau mengetahui ada orang yang lebih pintar di antara kamu, tolong kasih tahu saya, tunjukkan saya, kira-kira begitu, arahkan saya kepadanya. Qala alaika bizalik syab, yakni Ali bin Abi Thalib. Berkatalah Umar, alaika bizalik, kalau begitu jumpai, katanya, pemuda itu. Pemuda dia kasih alamat pemuda itu. Bizalika syab. Kan kita tahu bahwa rumah Amirul Mukminin juga di dekat Masjid Madinah. Jadi kemungkinan dia tunjuk ke rumah Ali bin Abi Thalib, yakni Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Tapi emang nggak terlalu. Fa'ata aliyan. Maka datanglah dia merujuk kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Fasa'alahu, dan dia pun bertanya kepadanya. Faqala lahu lima qulta. Jadi dia pun bertanya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan dia pun berkata seperti apa yang dikatakannya kepada Umar bin Khattab. Salasa wahid.
Terus kata Amirul Mukminin, lima kulta salasa wahid ala kulta sab'an. Kenapa engkau mengatakan 3, 3, 1? Kenapa enggak kau bilang saja 7 kan gitu kan? Berarti 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 7. Kenapa enggak kau bilang saja 7? Kenapa kau bilang 3, 3, 1? Dan qala ini iza jahil, sesungguhnya bodoh sekali aku ini. Kerudung. Illam Saya pakai kerudung. Illam tujibni, katanya. Fisalasi akfa itu. Sesungguhnya kenapa dia katakan bodoh sekali? Ya, saya sia-sia mempertanyakan 7 pertanyaan begitu. Saya sia-sia mempertanyakan 7 pertanyaan kepadamu kalau 3-nya saja kamu tidak bisa menjawabnya. Lam tujibni fisalasi. Fisalasi, kalau kamu tidak menjawabnya 7, itu maka kucukupkan pula. Tidak akan bertanya lebih, ya. Tadi kayak bawa. Silakan Bu. Baik. Jadi sia-sia sekali kalau saya harus bertanya 7 pertanyaan kalau seandainya ternyata Anda 3 saja tidak bisa jawab, kata dia gitu. Qala fa in ajabtuka taslim. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, fa in ajabtuka, kalau saya jawab kamu, katanya, apakah engkau masuk Islam? Naam, katanya. Qala, iya, saya akan masuk Islam. Qala sal, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, silahkan engkau tanya. Sal, qala as'aluka an awwali hajarin wudi'a ala wajhil ardi wa awwala ainin nabatat ini. Nabatat wa awwali syajarati wa awwali ainin naba'at wa awwali syajaratin nabatat. Kata dia, saya ingin bertanya tentang batu yang pertama kali turun ke muka bumi, dan awwala ainin, yaitu mata air yang memancar. Pertama mata air yang memancar, dan yang ketiga adalah batu pertama yang memancar. Jadi itulah pertanyaannya, kita terjemahkan dulu. Saleh bin Uqbah dari Ja'far Muhammad, Saleh bin Uqbah meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, setelah Abu Bakar wafat, itu dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Setelah Abu Bakar wafat dan Umar menjadi khalifah, Umar pergi ke masjid dan duduk. Maka datanglah seorang pemuda sambil berkata, wahai Amirul Mukminin, saya adalah seorang pria dari kalangan Yahudi dan seorang ulama Yahudi. Sesungguhnya saya datang untuk bertanya beberapa pertanyaan. Jika engkau menjawab pertanyaanku, maka aku akan beberapa salah ketik memeluk Islam. Umar berkata, apa pertanyaannya? Yahudi berkata, 3, 3, 1. Jika engkau izinkan, maka saya akan bertanya, dan jika ada seorang di antara kalian lebih mengetahui daripada engkau, maka beri petunjuk kepada saya untuk bertemu dengannya. Umar berkata, pergilah kepada pemuda ini, yaitu Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ia pun pergi bertemu dengan Ali alaihissalam dan bertanya padanya. Imam berkata padanya, wahai engkau, kenapa engkau berkata 3, 3, 1, tidak mengatakan 7? Ia berkata, sesungguhnya saya adalah orang bodoh. Jika engkau tidak menjawabku pada 3 pertanyaan, maka saya mencukupkannya. Ia berkata, iya. Imam berkata, tanyakanlah. Ia berkata, itu Yahudi, saya akan bertanya tentang batu yang pertama yang diletakkan di bumi, mata air pertama yang mengalir, dan pohon pertama yang tumbuh di bumi. Nah, hadis-hadis seperti ini, itu kita punya banyak hadis-hadis seperti ini.
tentang beberapa. Jadi sebenarnya penjelasannya tidak terlalu penting, tetapi bagi orang-orang Yahudi, orang-orang sebelumnya, mereka karena hidup dengan para nabi, terlalu banyak catatan-catatan di antara mereka yang berkaitan tentang ibadah, tentang hal-hal. Makanya kalau kita lihat dalam agama-agama Kristen atau Yahudi, kita melihat mereka itu terkadang bahkan tentang sejarah para nabi, mereka banyak mereka bicarakan tentang kehidupan para nabi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan para nabi, dan begitu juga dengan misalnya benda-benda yang di bumi. Jadi pertanyaan ini sebenarnya dia ingin merujuk bagaimana pengetahuan nabi, ajaran Islam ini yang katanya ajaran berdasarkan dari Tuhan, yang juga istilahnya membenarkan nabi-nabi Bani Israel, kan begitu, Bani Nabi Israel yang pasti, dan menceritakan tentang nabi-nabi Bani Israel, dan mereka ingin tahu apakah yang diceritakan kepada mereka juga sebenarnya ada pada Islam, begitu. Nah, kita tahu bahwa nabi kita juga, seandainya pun mereka tahu, itu semua adalah tidak lain dan tidak bukan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam satu atau beberapa hal kita mengetahui bahwa nabi kita itu telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apapun yang ada di muka bumi ini, dari awalnya sampai akhirnya. Itu sudah menjadi keutamaan bagi seorang nabi dengan kesempurnaan dan kemuliaannya. Jadi kalau kita tanya 3 pertanyaan ini mungkin tidak terlalu memiliki esensi yang begitu dalam buat kita semua. Tapi kita bisa melihat bagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, wasi dari Nabi Muhammad SAW, itu dituntut untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan, termasuk persoalan-persoalan yang datang dari seorang kalangan, apalagi kalangan ulama Yahudi, kan kira-kira begitu. Dan dia pasti mengetahui bahwa sebagian Yahudi itu mereka ada yang benar-benar tulus. Kalau pengetahuan mereka itu dituntut untuk mereka amalkan sesuai dengan jalur-jalur yang benar. Walaupun sebagian orang-orang Yahudi terkadang dengan keegoisan mereka tidak ingin orang lain mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang kemuliaan yang telah bangsa mereka dapatkan, kira-kira seperti itu. Jadi rasisme itu bagi mereka, bangsa mereka adalah lebih utama daripada bangsa-bangsa lain. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada hambanya, mereka tuntut supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan itu kepada bangsa mereka. Tapi ada di antara mereka yang jujur, yang mencoba untuk taat kepada ajaran ilahi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Amirul Mukminin pun mencoba untuk menjawab sebagai wasi dari Nabi besar Muhammad SAW. Qala ya Yahudi antum taqulun inna awal sajarati wudi'a 'alal wajhil ardi hajarul ladzi fil baitil muqaddas. Jadi Amirul Mukminin berkata, wahai Yahudi, kalian mengatakan bahwa kepercayaan, keyakinan orang Yahudi kebanyakan secara umum bahwa bahwa batu yang pertama itu adalah batu yang berada di Baitul Muqaddas. Itulah keyakinan orang-orang Yahudi secara umum, dan itulah menunjukkan kehebatan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bahwa dia mengetahui tentang hal-hal yang umum diketahui oleh orang-orang Yahudi. Dan juga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengetahui hakikat, apakah benar bahwa batu yang pertama kali turun di muka bumi itu berada di Baitul Muqaddas atau tidak, yaitu Baitul Muqaddas yang ada di Palestina pada saat ini.
Wa kadzabtum, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Engkau berbohong, engkau berdusta. Dalam artian pernyataan kalian ini tidak benar. Wal hajarul ladzi nazala bihi Adam alaihissalam minal jannah. Kata Amirul Mukminin, batu yang pertama adalah batu yang diturunkan, yang turun bersama Nabi Adam alaihissalam minal jannah, dan diiyakan oleh si Yahudi. Qala shadaqta wallah, katanya engkau benar. Apa yang benar? Bahwa orang-orang Yahudi beranggapan bahwa batu yang pertama kali turun itu berada di Baitul Muqaddas, dan pendapat Amirul Mukminin Ali alaihissalam tentang bahwa bahwa batu yang pertama kali turun itu adalah batu yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa batu itu kira-kira? Mungkin pernah dengar Bapak Ibu sekalian, yaitu batu Hajarul Aswad, tapi tidak dicantumkan di sini. Jadi batu yang pertama kali turun bersama Nabi Adam adalah Hajarul Aswad yang Nabi cium, dan kita yang insya Allah diberikan kesempatan ke sana untuk mencium batu itu. Ternyata batu itu bukan berada di Baitul Muqaddas, tetapi di Baitullah, di Ka'bah Baitullah. Luar biasa. Innahu labi khatti haru shadaqta wallah. Jadi engkau benar. Dan dalam artian apa? Kami juga memiliki dua pendapat. Pendapat umum dan pendapat khusus. Dalam artian pendapat yang tidak populer di antara mereka, tetapi pendapat itu berada di tengah mereka. Bi khatti Harun wa imla'i Musa. Dan ini dicatat oleh Harun, Nabi Harun alaihissalam, dan dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Qala wa antum taqulun, lanjutan, wa antum taqulun, engkau mengatakan, inna awwala aini naba'at ala wajhil aradil ainil lati fi baitil muqaddas. Engkau juga berkata secara umum, mayoritas kalian orang-orang Yahudi, bahwa mata air yang pertama kali terpancar itu adalah mata air yang ada di Baitul Muqaddas. Wa kadzabtum, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, hiya ainul hayatil lati ghazala fiha Yusha. Ini adalah air kehidupan, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ada air kehidupan, di mana air kehidupan ini adalah air yang dimandikan oleh Yusha bin Nun samakah wahya ainil syaribil minhal khazar, dan air ini juga diminum oleh Nabi Khidir alaihissalam. Walaisa yashrabu minha ahadun illa hay, dan tidak ada orang yang meminumnya kecuali orang ini akan hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Makanya Nabi Khidir alaihissalam sampai sekarang beliau masih hidup. Walaisa yasru minha adan illa hayy qala shadaqta wallah. Dan si Yahudi membenarkannya, engkau benar demi Allah. Inna la bi khatti Harun wa imla'i Musa. Dan ini juga ditulis oleh Harun dan atas diktean, atas ucapan Nabi Musa alaihissalam. Dalam artian pernyataannya adalah pernyataan yang minoritas di kalangan Yahudi. Tetapi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib membenarkannya yang secara minoritas. Qala wa antum taqulun inna awala sajaratin nabatat ala wajhil ardi zaitun. Kalian berpendapat bahwa tumbuhan yang pertama kali tumbuh di muka bumi adalah tumbuhan zaitun. Wa kadzabtum, dan engkau berdusta, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin mengatakan hiya ajwah, yaitu kurma ajwah allati nazala biha Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam turun bersamanya. Jadi yang ketika Nabi Adam alaihissalam turun, Nabi Adam alaihissalam juga membawa kurma padanya. Minal jannah ma'ahu, dan itu dari surga. Shadaqallahi qala shadaqallah, dan Nabi pun dia pun membenarkannya. Engkau benar bahwa ada pendapat seperti itu. Inna labi khatti Harun, dan itu ditulis oleh Harun wa imla'i Musa. Ali berkata, wahai orang-orang Yahudi, kalian mengatakan bahwa batu pertama yang diletakkan di atas bumi adalah batu yang ada di Baitul Maqdis.
kalian telah berdusta. Sesungguhnya batu pertama adalah batu yang dibawa turun oleh Adam dari surga. Dia berkata, engkau benar demi Allah. Itu memang tertulis dengan tulisan Harun dan dicatat oleh Musa. Ali berkata, dan kalian mengatakan bahwa mata air pertama yang memancar di muka bumi adalah mata air yang ada di Baitul Maqdis. Kalian telah berdusta. Sesungguhnya mata air pertama adalah Ainul Hayat. Itu mata air kehidupan. Tempat Yusha bin Nun mencuci ikan, dan itu adalah mata air yang diminum oleh Khidir. Dan siapapun yang meminumnya akan hidup. Dia berkata, engkau benar demi Allah. Itu memang tertulis dengan tulisan Harun dan dicatat oleh dengan tulisan Harun yang didiktekan oleh Musa. Ali berkata, dan kalian mengatakan bahwa pohon pertama yang tumbuh di atas bumi adalah pohon zaitun. Kalian telah berdusta. Sesungguhnya pohon pertama adalah pohon kurma, ajwah, yang dibawa turun oleh Adam alaihissalam dari surga bersamanya. Dia berkata, engkau benar demi Allah. Ini memang tertulis dengan tulisan Harun dan didiktekan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini baru 3 pertanyaan. Sepertinya waktu kita habis, Bapak Ibu sekalian. Nanti potongan berikutnya biar kita bacakan minggu depan, insya Allah. Baik, wabillahi sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin saya bisa menjawabnya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian telah menyertai saya dalam rombongan ziarah ini. Semoga kita mendapatkan pahala sebagai seorang peziarah, kita mendapatkan pahala sebagai seorang penuntut ilmu dan pencari ilmu, dan kita juga mendapatkan pahala sebagai para pecinta Ahlul Bait alaihissalam yang senantiasa berziarah mengungkapkan kecintaan kepadanya dan berusaha untuk memperkaya ma'rifat kepadanya. Ustaz, Ustaz, Ya, Bu, silakan. bin Nun itu Nabi Yunus ya, Ustaz? Bukan, Bu. Itu adalah nabi lain. Oh, kirain Nabi lain. Nabi. Bukan. Syukran, Yusha Ustaz. bin Nun. Bukan. Yusha bin Nun ini adalah nabi yang kan Nabi Musa itu, kalau tidak salah, Nabi Musa itu wakilnya kan Harun, dan Harun meninggal ketika Nabi Musa masih hidup, dan Yusha itu adalah pengganti dari wasi dari Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang melanjutkan istilahnya kepemimpinan, keimamahan dari Nabi Musa alaihissalam. Syukran, Ustaz. Iya, kalau tidak salah saya. Dan dialah Yusha bin Nun inilah yang akhirnya kan bangsa orang-orang Yahudi ini kan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun di padang Tursina. Di sana yang mereka hanya memakan salwa dan manna dan salwa. Dan setelah mereka bersedia berperang, dan yang memimpin peperangan itu adalah Yusha bin Nun kalau saya tidak salah. Itulah Yusha bin Nun itu. Syukran, Ustaz. Iya, sama-sama. Baiklah, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum.